kita sekarang belajar ke reaksi-reaksi hidrokarbon. Secara umum reaksi hidrokarbon itu ada 4, yaitu yang pertama reaksi oksidasi atau pembakaran. Nah, untuk reaksi oksidasi contohnya itu kalau misalkan saya punya sebuah alkana, misalkan C4H10. Nah, reaksi oksidasi dia itu reaksinya selalu ditambahkan dengan untuk reaksi oksidasi dalam hal ini pembakaran, yaitu reaksinya selalu ditambahkan dengan O2. Jadi apapun senyawa hidrokarbonnya kalau ditambah O2, maka dia itu akan menjadi H2O ditambah dengan CO2. Nah, ini yang akan reaksi pembakaran untuk hidrokarbon. Nah, supaya reaksinya setara, berarti tinggal kita lihat aja di sini C-nya ada 4, maka di sini dia itu harus 4, di sini 4 CO2. Di sini hanya ada 10, maka di sini dia hanya harus ada 5. Pokoknya tinggal disesuaikan aja. Di sini 5 dan di sini 8. Berarti 5 tambah 8 13 ya. Berarti di sini 13/2. Ini untuk reaksi oksidasi ya. Jadi untuk reaksi pembakaran kalian selalu tambahkan O2 dan hasilnya itu H2O dan CO2. Ini kalau reaksi pembakarannya sempurna. Nah, yang kedua, nanti selain reaksi pembakaran itu ada yang namanya reaksi substitusi. Nah, untuk reaksi substitusi itu berarti kalau misalkan kita ganti di sini, yaitu pengertiannya ialah pergantian H. Jadi substitusi itu artinya pergantian ya. Kalau sepak bola tuh substitusi berarti pergantian pemain. Berarti kalau di hidrokarbon pergantian H-nya. Misalkan saya punya, supaya kalian lebih gampang, kita gambarnya itu seperti ini aja. Nah, misalkan saya punya di sini etana ya, etana kemudian tambahkan dengan HBr. Nah, ketika ada etana tambahkan dengan HBr, maka kalau dia itu reaksi substitusi, ingat ya, reaksi substitusi pergantian. Di sini ada H dan di sini ada Br. Di sini reaksi pergantian yang mana? Kita bisa ambil yang ini, yang H yang sini. Nah, H yang sini dia itu karena kita pakainya reaksi substitusi atau pergantian, maka H ini harus tukar. Ditukarnya sama yang mana? Kalau ini sama H, ini sama Br, berarti hanya kita ubah sama si Br aja. Sehingga nanti reaksinya itu dia di sini ada C-nya, yang di sini tadinya ada H, maka dia kita ganti dengan Br. Yang lainnya kita sesuaikan. Nah, kemudian H yang sini kan dia udah diganti sama Br, berarti H yang ini dia akan kemana? H yang ini dia akan menyatu dengan yang H yang di sini. Nah, jadi ini tentang reaksi substitusi. Jadi reaksi substitusi berarti reaksi pergantian H, hanya diganti dengan si Br di sini. Ini contoh dari reaksi substitusi atau pergantian. Nah, nanti reaksi substitusi ini biasanya itu berlaku untuk banyak hal ya, berlaku untuk banyak. Misalkan untuk alkohol dia berlaku, untuk asam karboksilat ini berlaku, atau juga untuk alkana itu dia berlaku banget untuk reaksi substitusi ini. Nah, yang ketiga selain reaksi substitusi itu ada yang namanya reaksi adisi. Ad itu artinya apa? Penambahan ya. Jadi ad itu artinya penambahan H. Kalau misalkan hanya itu nambah, ya berarti dia termasuknya reaksi adisi. Atau juga reaksi adisi itu selain penambahan H, bisa juga dia tuh reaksinya tuh pengurangan dari si ikatan rangkap. Kenapa hanya nambah? Karena ikatan rangkapnya itu berkurang, maka bisa kita anggap dia pengurangan ikatan rangkap. Contohnya itu apa? Kalau reaksi adisi biasanya itu karena di sini pengurangan ikatan rangkap, berarti dia harus punya yang rangkap-rangkap 2. Misalkan itu dia kita contohnya alkena atau dia etena. Etena dia gambarnya seperti ini. Kita reaksikan dia dengan HBr misalkan. Nah, berarti ingat di sini itu pengurangan ikatan rangkap. Karena di sini pengurangan ikatan rangkap, berarti ikatan rangkap yang di sini dia itu harus nggak ada 1. Jadi atau yang ini kita harus contrek X. Sehingga kalau misalkan kita gambarkan dia reaksinya harus seperti ini. Nah, karena ikatan rangkap ini dia nggak ada, berarti kan di sini C-nya kurang satu ikatan ya. Berarti C harus mengikat 1 yang di sini, begitu juga dengan C yang mengikat 1 di sini. Nah, unsur yang di sini yang diikat oleh C ini dia yang mana? Ya kita lihat aja di senyawanya. Di sini senyawanya apa? HBr. Karena di senyawa HBr berarti kita masuk di sini H dan kita masuk di sini Br. Maka inilah
reaksi adisi. Jadi yang tadinya di sini ikatan rangkapnya ada 2, di sini tinggal 1 ya. Kemudian juga kalau kita lihat adisi itu yang tadinya reaksinya ada 2, zatnya ada 2, yaitu ada etena dan juga ada HBr, dia akan menjadi satu bromoetana. Nah, ini untuk reaksi adisi. Jadi ingat aja, reaksi adisi itu berarti penambahan H atau juga pengurangan ikatan rangkap. Nah, selain reaksi adisi, nanti yang keempat itu ada yang namanya reaksi eliminasi. Kalau reaksi eliminasi, ingat, eliminir artinya kalau dieliminir artinya pengurangan ya. Dia itu pengurangan H. Ingat aja, kenapa hanya berkurang? Hanya berkurang kemungkinan paling besar ialah karena adanya penambahan ikatan rangkap. Jadi kalau misalnya dieliminasi, ikatan rangkapnya nambah, berarti hanya itu dia akan berkurang. Contohnya seperti apa? Kalau reaksi adisi dia itu harus punya ikatan rangkap, berarti kalau reaksi eliminasi dia itu kemungkinan besar tidak mempunyai ikatan rangkap karena akan menambah ikatan rangkap. Misalkan reaksi eliminasinya itu pada alkana rantai panjang ya. Misalkan kita punya okten, misalkan kita punya oktana 3, 5, 6, 7 dan 8. Kita misalkan di sini punya oktana. Nah, setelah kita punya oktana, ternyata oktana yang di sini itu sihanya itu dia itu direaksi pada suhu yang tinggi dengan tekanan yang tinggi, sehingga ketika dia direaksikan, kalau kita lihat di sini ya, di sini itu kan hanya ada, misalkan sini hanya ada, nah seperti ini kalau kita gambar. Nah, yang tadi sini dia tuh H yang sini dia akan ketika dia direaksikan pada suhu panas, H yang di sini dia akan keluar. Sehingga kalau kita gambarkan lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini hanya ada 1, di sini juga ada 1, dan di sini ada 1. Nah, ternyata H yang 2 di sini dia itu akan keluar ya. Karena H2 di sini keluar, maka di sini C-nya itu tinggal 1 ikatannya. C-nya ikatannya tinggal 3 yang di sini. Ini juga sama 3. Nah, biar C-nya ikatannya 4, maka C yang tadi yang ikat H di sini dia akan keluar hanya, dan C-nya akan membentuk ikatan rangkap di sini. Nah, ini yang dinamakan dengan reaksi eliminasi. Jadi reaksi eliminasi itu hanya keluar sehingga membentuk alkena. Kemudian dia juga jangan lupa karena ada H yang keluar, maka kita tambahkan dengan H2 yang dari sini. Nah, ini yang namakan reaksi eliminasi. Jadi secara umum untuk reaksi hidrokarbon itu ada 4, yaitu oksidasi atau pembakaran, substitusi, adisi, dan eliminasi. Nah, sekarang setelah kita belajar reaksi hidrokarbon, berarti kita akan coba belajar yang namanya itu reaksi untuk turunan hidrokarbon. Oke, kita lanjut aja ya, reaksi-reaksi untuk turunan hidrokarbon. Untuk turunan yang pertama itu kalau kita lihat itu ada yang namanya alkohol. Alkohol biasanya dia itu reaksinya itu ialah 1. Kalau kita bicara alkohol, maka dia reaksinya udah jelas ya. Kalau pembakaran semuanya rata-rata bisa. Kita langsung aja. Alkohol itu dia reaksinya tuh yang pertama dapat bereaksi dengan Na. Biar kita ini berarti alkohol itu samanya dengan ether ya. Oke, untuk ingat ya, alkohol sama ether yaitu senyawanya sama. Karena senyawanya sama, berarti untuk membedakan antara alkohol dengan ether itu perlu perlakuan yang khusus atau perlu reaksi yang khusus. Nah, reaksi khusus ini kalau alkohol itu dia itu dapat bereaksi dengan Na menjadi natrium alkoksida. Sedangkan ether dia itu tidak dapat bereaksi dengan Na. Nah, perbedaan bereaksi dengan Na ini yang dijadikan patokan untuk membedakan apakah zat tersebut senyawa alkohol atau zat tersebut merupakan senyawa ether. Selain itu, alkohol dia juga bisa bereaksi dengan asam karboksilat. Dia bereaksi dengan
dengan asam karboksilat membentuk sebuah ester. Jadi kalau ada alkohol, misalkan saya contohin itu, kalau ada alkohol seperti ini, dia dibentuk dengan asam karboksilat seperti ini, maka dia akan membentuk yang namanya itu ini tetap ya di sini, dan ini ada OH yang ini dia itu keluar, dan OH yang di sini dia juga akan keluar, sehingga O yang ini dia akan membentuknya ke si C yang ada di sini. Nah, seperti ini ditambahkan dengan H2O. Nah, di sini ingat ya, ini ada ikatan O, ini juga O, maka ini yang dinamakan esternya. Jadi kalau alkohol, reaksinya itu selain dapat bereaksi dengan DNA, dia juga dapat bereaksi dengan asam karboksilat membentuk ester. Gimana kalau eter? Nah, untuk eter dia juga sebenarnya bisa bereaksi tapi tidak menghasilkan ester. Nah, selain itu alkohol, dia itu kalau alkohol di sini dia itu bisa bereaksi atau dia itu dapat dioksidasi. Ingat aja kalau alkohol dia dapat dioksidasi. Nah, oksidasi untuk alkohol dia tuh ada beberapa ya. Alkohol itu kalau kita lihat dia itu dibagi menjadi 3. Jadi kalau ada alkohol, maka dia tuh ada yang namanya alkohol primer, alkohol sekunder, dan ada yang namanya alkohol tersier. Perbedaannya apa antara primer, sekunder, sama tersier? Perbedaannya itu dilihat dari gugus OH-nya ya. Gugus hidroksidanya dia itu menempel pada C apa? C primer, sekunder, atau tersier. Misalkan kalau alkohol primer, berarti kalau kita anggap ini ada 3 kayak gini. Nah, maka yang namakan alkohol primer, maka si OH-nya itu dia akan adanya di sini. Si C yang mengikat OH, dia akan mengikat satu C yang lain, itu namanya alkohol primer. Bentuknya seperti ini. Kalau untuk yang sekunder, berarti kalau misalkan kita gambarnya seperti yang tadi, maka dia akan ada di sini OH-nya. Jadi OH-nya ada di si C yang mengikat OH, dia itu mengikat 2 C lainnya. Itu yang namanya alkohol sekunder. Kalau alkohol tersier, maka si C-nya maka si OH-nya dia akan mengikat di C tersier atau di sini. Nah, sorry ya, ini ikatannya rangkap satu. Sorry. Nah, jadi si OH-nya dia itu akan mengikat si C yang mengikat OH, dia akan mengikat C 3C lainnya, itu namanya alkohol tersier. Nah, untuk oksidasi, kalau dia itu alkoholnya primer, dia itu akan berubah menjadi yang namanya aldehid. Kalau dia alkoholnya sekunder, maka dia akan berubah menjadi keton. Sedangkan kalau dia alkoholnya tersier, dia itu tidak akan dioksidasi. Jadi kalau tersier dia nggak bisa dioksidasi. Kalau alkohol sekunder jadinya keton, kalau alkohol primer jadinya aldehid. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat misalkan yang ini ya, C-nya ada 3, di sini ada OH. Nah, maka hanya dia itu akan keluar dari sini. Hanya keluar, nanti H yang ada di C juga dia akan keluar, maka O sama ininya jadi gini. Nah, yang ini kita coret, yang ini kita coret. Ikatan yang digunakan untuk ikat H ke C dan ini sama, maka dia jadinya O dengan H, maka ini jadinya aldehid. Begitu juga dengan keton ya. Ingat aja berarti alkohol itu reaksinya dapat dioksidasi. Kalau yang primer jadinya aldehid, kalau yang sekunder jadinya itu ialah keton. Oke, lanjut lagi, berarti ini untuk reaksi yang alkohol sama eter ya. Nah, untuk yang kedua itu ada reaksi antara aldehid dengan keton. Nah, aldehid sama keton dia juga punya ciri khas atau reaksi masing-masing. Aldehid sama keton itu kan senyawanya sama ya, unsur-unsurnya itu sama. Jadi untuk memisahkannya perlu reaksi yang khas. Nah, aldehid reaksi khasnya itu ialah 1. Yang pertama itu dia itu bisa dioksidasi oleh reaksi Tolen atau Fehling. Jadi ini itu dapat
dioksidasi oleh Fehling sama Tholen. Nanti Fehling itu berarti endapannya merah bata, dapat dioksidasi oleh Fehling sama Tholen. Nah, sedangkan keton itu dia tidak dapat bereaksi dengan Fehling atau Tholen. Jadi kalau keton tidak dapat bereaksi dengan Fehling atau Tholen. Nah, reaksi Fehling ini dia itu dijadikan patokannya sebagai pembeda unsur antara dia itu aldehid atau keton. Kalau positif berarti aldehid, kalau negatif berarti dia keton. Selain itu, yang aldehid dia itu bisa dioksidasi lanjut. Jadi kalau aldehid dia itu dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat. Yang itu berarti lanjutan dari tadi ya, alkohol primer ketika dia dioksidasi jadinya aldehid. Nah, aldehid yang ini kalau dia dioksidasi lebih lanjut maka dia akan menjadi asam karboksilat. Jadi alkohol bisa menjadi asam karboksilat kalau dia sudah melewati 2 kali tahap oksidasi. Sedangkan keton itu kalau misalkan dilihat dari sini, alkohol di sekunder dioksidasi jadi keton. Nah, ketonnya ini dia itu tidak dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat. Ini untuk aldehid sama tersier. Kalau gitu untuk reaksi ester, untuk membedakan yang ester sama asam karboksilat itu gimana caranya? Kalau ester sama asam karboksilat dilihat aja dari namanya. Ada yang ester dan ada yang asam karboksilat. Artinya asam karboksilat berarti dia itu sifatnya asam. Sedangkan ester dia itu sifatnya itu tidak asam ya. Jadi untuk bagaimana membedakan asam karboksilat dan ester ya tinggal diuji aja pH-nya. Kalau dia pH-nya asam berarti termasuk asam karboksilat. Kalau pH-nya nggak asam berarti dia itu ester. Selain itu asam karboksilat bisa dilihat lagi di sini. Asam karboksilat kalau dia itu bereaksi dengan alkohol ini ya, alkohol bereaksi dengan asam karboksilat untuk ester. Artinya asam karboksilat kalau direaksikan dengan alkohol maka dia juga membentuk ester. Sedangkan ester kalau dia direaksikan dengan air dia akan menjadi alkohol atau juga asam karboksilat. Itu reaksi ester sama asam karboksilat. Mungkin sekian saja. Ingat-ingat baik-baik ya untuk perbedaan setiap reaksinya. Jadi senyawa di ituran alkohol tuh biasanya senyawanya sama, tapi dia itu punya ciri khas masing-masing untuk membedakannya. Misalkan alkohol sama ether, berarti kita tinggal mereaksikan dengan Na aja. Kalau yang bisa berarti alkohol, kalau yang enggak berarti ether. Kalau aldehid sama keton, berarti kita tinggal dioksidasi sama Fehling atau Tholen aja. Kalau positif berarti aldehid, kalau negatif berarti dia keton. Sedangkan untuk yang asam karboksilat sama ester, kita tinggal uji pH-nya aja. Kalau dia itu pH positif berarti asam karboksilat, kalau dia pH negatif berarti dia itu ester. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.